Sekarang kita akan membahas tentang pengkuadratan bentuk akar. Pengkuadratan bentuk akar. Nah, di sini kita bicara tentang kuadrat. Nah, kuadrat itu apa? Kuadrat itu perkalian berulang 2 kali ya. Jadi kalau kita punya A kali A, nah ini sama dengan A kuadrat. Kalau kita punya langsung aja A plus B, nah kali A plus B itu adalah A plus B dikuadratkan dan seterusnya. Nah begini, jadi pengkuadratan itu begitu. Jadi perkalian berulang dari 2 bentuk. Nah sekarang kita ingat dulu kamu punya rumus ini. Nah, punya rumus di kelas 8 ada rumus A plus B dikuadratkan. Nah ini nilainya adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ini rumus dulu, A plus B dikuadratkan sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Kalau ini A min B ya dikuadratkan berarti A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Ini rumusnya yang dulu. Nah kita akan membicarakan ini nanti kalau bentuk akar ya. Kalau bentuk akar, bagaimana kalau bentuk akar? Misalnya begini, akar 3 ditambah akar 5 kuadrat. Nah seperti ini, akar 3 ditambah akar 5 dikuadratkan. Nah ini seperti A plus B dikuadratkan, seperti A plus B dikuadratkan, sehingga hasilnya adalah A kuadrat 2AB dikuadrat. Berarti sini ini adalah A, ini adalah B. Kalau A kuadrat berarti akar 3 kuadrat, 2AB berarti plus 2, A nya akar 3, B nya akar 5, B nya akar 5. Kemudian B kuadrat berarti akar 5 kuadrat. Nah ini, jadi ini ada penerjemahan yang benar dari bentuk A plus B menjadi A kuadrat menjadi 2AB menjadi B kuadrat. Dan ini penting sekali menerjemahkan dulu. Jadi dari bentuk ini soal A plus B diterjemahkan sesuai dengan rumus ini. Setelah itu baru dihitung A kuadrat. Akar 3 kuadrat jadi akar 3 kali akar 3, akar 9. Ya akar 9. Kemudian ini 2 kali. Nah ini perkalian ini adalah perkalian akar. Akarnya senama boleh berarti 2 akar 15. Kemudian itu akar 25. Sehingga akar 9 itu 3, 2 kali 15 tetap, akar 25 itu 5. Nah 3 ditambah 5 sama dengan 8, 2 akar 15. Inilah hasilnya. Jadi begitu caranya. Jadi kembali kepada bentuk rumus. Ini rumus dasar yang sekarang dipakai di bentuk akar, bentuk pengkuadratan. Ini jadi perlu kamu pahami, kerjakan seperti ini supaya kamu tidak salah. Ini berarti kamu paham bagaimana menerjemahkan dari soal bentuk seperti ini menjadi terjemahan bentuk rumus ini.
Nah berikutnya kalau negatif, ya misalnya akar 7 dikurangi akar 2 dikuadratkan. Nah tentunya ini adalah A dan ini adalah B, berarti sama. Ini adalah akar 7 kuadrat dikurangi, karena ini negatif, mengikuti rumus min 2AB. 2, ya rumusnya ada 2. A berarti akar 7, kemudian B berarti akar 2 ditambah B kuadrat akar. Nah jadi seperti ini terjemahannya. Setelah itu kita urai. Boleh langsung akar 7 kuadrat berarti 7. Nah min 2 ini akar 7 akar 2 berarti akar 14. Lalu akar 2 kuadrat dikuadratkan berarti 2. Lalu 7 ditambah 2 sama dengan 9. Min 2 akar 14. Seperti ini. Jadi boleh lebih saya singkat dengan satu langkah, saya tidak menulis ini langsung. Saya terjemahkan langsung akar 7 kuadrat itu 7, karena kalau kuadrat akar itu hilang. Ini pengkuadratan. Berikutnya saya lebih memberi beban lagi yang ketiga. Nah saya tulis di sini 3 akar 2 plus 45 akar 3 kuadrat. Nah ini awas, konsentrasinya harus lebih ditambah 3 akar 2. Kembali pada rumus A kuadrat. Jadi kita tulis A kuadrat itu 3 akar 2 kuadrat. Nah ini adalah A kuadrat. Kemudian plus 2AB berarti 2. Nah, A-nya itu 3 akar 2, kemudian B-nya 5 akar 3. Ini 2AB plus B kuadrat berarti 5 akar 3 kuadrat. Seperti itu. Ini B kuadrat. Nah kalau sudah terjemahan ini benar, baru kita kerjakan. 3 kuadrat itu 9. Nah akar 2 kuadrat itu 2. Nah kalau mengenal ini berarti 2 kali 3 6 kali 5. Jadi ini 2, 3, 5. Ini yang di luar akar dikalikan, jadi 30. Akar 2 akar 3 berarti akar 6. 5 nya berarti 25. Akar 3 nya 3. Kemudian kita lanjutkan. Ini berapa? 18. Tetap 30 akar 6. 25 kali 3 75. Nah setelah itu ini 18 dengan 75 bisa dijumlah, berarti menjadi berapa ini? 8 dengan 5 3 7 1 berarti 9 plus 30 akar. Inilah hasilnya. Sebenarnya sama, cuma mungkin lebih berat karena ada koefisien. Jadi pada dasarnya teorinya tetap sama, tapi penjelasan ini kamu harus berhati-hati karena ada beban, ada tambahan. Sekarang kita coba. Nah ini bagaimana dengan kalau ini sudah plus min, kemudian ini plus dengan ada beban. Sekarang kita coba model lain, ya, model lain seperti ini. Ya harus kita terjemahkan. 2 akar 5. Nah saya beri min 2 akar 5. Min 2 akar 5 plus akar 3 dikuadratkan. Nah, coba perhatikan bentuk ini. Ini
minnya di depan. Nah seperti ini. Nah ikut mana ini? Nah ikut mana? Nah ini yang penting. Jadi ikut rumus yang mana kalau seperti ini? Maka di sini ini bisa ikut A plus B. Nah ikut A plus B. Mengapa? Jadi ini nanti A-nya min 2 kali 5. Jadi hasilnya A kuadrat itu adalah min 2 akar 5 kuadrat. Ini A. Jadi A-nya ini. Jadi min 2 akar 5 kuadrat. Lalu yang di tengah apa? Karena ikut A plus B ya plus 2. Nah A-nya itu min 2 akar 5. Jadi ini A. Lalu B-nya akar 3. Terus yang di belakang plus B kuadrat. Berarti akar 3 kuadrat. Jadi begitu. Jadi kamu harus tahu pada waktu mengerjakan soalmu itu ikut yang mana. Jelas nih. Jadi harus tahu. Jadi min 2 akar 5 plus akar 3. Itu min 2 akar 5-nya itu A. Nah, akar 3-nya ini B. Jadi kalau di sini ada A kuadrat, ya berarti begini tulisannya. Min 2 akar 5 kuadrat. A-nya begini. Nah, ini. Hati-hati. Nah, sekarang kita terjemahkan. Nah, di sini min 2 dikuadratkan berarti 4. Nah, akar 5 berarti 5. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Ini plus, ini min, berarti min 4. Ya, ini kan plus min. Ya, min 4. Akar 5, akar 3, akar 15. Plus akar 3, berarti 3. Kita lanjutkan, 4 kali 5, 20. 4 akar 15 plus 3. Nah, berarti 20 dan 3, 23. Min 4 akar 15. Nah, begitu. Jadi hati-hati kalau ada bentuk loh ini kok min ini plus tidak sesuai dengan tanda yang ada di rumus. Nah, maka cara membacanya min 2 akar 5 itu A. Jadi min 2 akar 5 itu A. Lalu ini B, lalu mengikuti plus berarti A plus B. Bagaimana kalau dua-duanya min? Ya begini, min akar 5 min 3 akar 2 kuadrat. Ini. Nah ini bisa kita ikutkan A min B. A min B. A min B. Berarti A nya itu min akar 5. Jadi kalau kita nulis di sini hasilnya A kuadrat, berarti di sini adalah min akar 5 kuadrat. Nah ini. Jadi menerjemahkan itu sangat penting sekali. Paham? Kemudian kalau ini ikut min, maka rumusnya min 2AB. Berarti min 2A. Nah, A-nya itu min akar 5, berarti min akar 5. Lah B-nya tetap 3 akar 2. 3 akar 2. Jadi hati-hati, B-nya 3 akar 2. Karena kamu mengikuti min B, min-nya ini lah B-nya 3 akar 2. Nih, mengikuti min B, A min B. Berarti min ini B-nya berarti 3 akar 2. Plus B kuadrat berarti 3 akar 2 kuadrat. Jadi di sini terjemahan yang benar itu ya penting sekali. Kamu harus paham, jangan sampai salah menerjemahkan. Ini sesuai dengan rumus. Setelah sesuai, kita lanjutkan menerjemahkan, hasilnya menghitung. Nah ini min dikuadratkan min kali min, berarti plus akar 5 dikuadratkan 5. Lalu ini lanjutnya ini min berarti plus. Nah, min berarti min 2, di sini 1 tetap 2, 3 berarti plus 6. Min, nah ini plus 6. Lalu akar 5 akar 2 berarti akar 10. Ini terjemahnya 9, 3 kuadrat 9, 2 akar 2.
Berarti di sini 5 plus 6 akar 10 plus 18. Nah, plus 18. Nah, saya tinggal menjumlahkan ini 5 dan 18. Jadi hasilnya 23 plus 6 akar 10. Jadi di sini pemahaman tentang kepada rumus mana yang kamu ikuti sehingga dalam menerjemahkan soal itu benar, menulis benar, hati-hati. Jadi dalam menerjemahkan ini loh, menulis ini sulit atau harus berhati-hati. Kalau ini sudah benar, dilanjutkan pembacaan dalam menghitung juga benar, maka kamu akan benar. Jadi hati-hati dalam menghitung. Nah demikian, ini untuk pengkuadratan dalam bentuk akar seperti ini. Insya Allah modelnya yang akan kamu kenal.